Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qubayla dukhulina ila darsina fi hadhil lailah wa qubayla istimrarina fi darsina fil lughatil arabiyyah, khosatan fi darsit tasrif was-sarf. Hayya bina nadullah ta'ala awalan lana jami'an wa liwalidaina wa li azwajina wa li auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa jadadina wa jaddatina wa man habbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Kita sebelum mulai pembelajaran kita dan melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kita semua dan orang-orang yang tadi kita sampaikan dalam bahasa Arab, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, dan semuanya tanpa kecuali. Semuanya sakit di antara kita dan mereka semuanya Allah anugerahkan segera kesembuhan dari penyakit yang lama maupun yang baru, penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit pikiran, penyakit jiwa, penyakit fisik maupun penyakit-penyakit yang lain yang nampak maupun yang tidak nampak, penyakit yang berat maupun yang ringan, semuanya. Juga semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita dan mereka yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami musibah ataupun kesulitan. Allah anugerahkan kelapangan serta kemudahan. Juga semoga Allah anugerahkan selalu kepada kita rizqan halalan thayyiban wasi'an, nisyatan radiyatan hani'ah, juga kehidupan yang diridhoi oleh Allah dan penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Semoga juga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kebajikan, kebijaksanaan, kearifan, keselamatan dan kebahagiaan semuanya. Serta semua doa kebaikan kita yang kita harapkan, yang kita inginkan, baik yang dulu maupun yang sekarang, untuk diri sendiri maupun untuk semua orang yang kita cintai, semuanya tanpa kecuali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa bi barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari Selasa malam. Hari ini adalah hari Selasa tanggal bulan ya, tanggal 12. Tanggal 12 September. Ya, 12 September, tanggal 12 September tahun 2023. Isnain Asyar. Isnain Asyar. Fitari Athani Asyar min September sanat September 23 miladiyatan. Tanggal 12 September tahun 2023. Alfain wa salasa wa ashrin. Alfain wa salasin wa ishrin. Alfain salasin wa ishrin 2023. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya sehat ya. Semoga sehat dan selalu baik selalu semuanya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran baru. Dan saya akan sekilas
mengembalikan ingatan kita yang mungkin ada yang lupa, saya akan mencoba menuliskan 2 rumpun fiil yang mujarrad saja. Kita akan coba buka screen terlebih dahulu. Minta izin sebentar. Nah, saya akan tuliskan wazan fiil yang ada pada rumpun 1 dahulu. 1 fiil saja ya, misalnya kata azuma. Nih. Azuma. Ini fi'il madhi. Boleh minta dibantu azuma fi'il mudhari'nya macam mana? Ya'zumu. Ya'zumu, bagus. Ya'zumu. Azuma ya'zumu. Fi'il amar bagaimana? U'zum. U'zum. Bagus. U'zum. La ta'zum. Ta'zum. Bagus. Alhamdulillah. Kalau saya cakap misalnya kataba. Yaktubu. Kataba yaktubu. La taktub. Taktub. Bagus. Berikutnya lagi kalau saya cakap rohala. Yarhilu. Yarhilu. Rohala yarhal. Yarhalu. Rohala yarhalu. Tarhal. Bagus. Terus berikutnya jalaba. Jalaba yajlibu. Ijlib la tajlib. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya lagi hamida. Yahmadu. Yahmadu. Terus Yahmad la tahmad. Bagus. Terakhir hasiba. Yasibu. Ihsib la tahsib. Bagus. Nah, itu semua adalah fiil-fiil yang terdapat pada rumpun 1. Yang saya sampaikan tadi, rumpun 1 mencakup wazan 1, wazan 2, dan wazan 3. Alhamdulillah Bapak Ibu, oke ya. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa fiil yang khusus, yang huruf fiilnya terbuat dari wawu. Coba silakan Bapak Ibu simak ya. Saya akan coba tuliskan satu saja sebagai sampel. Misalnya kata wasofa. Coba. Wasofa di mudhari ini macam mana? Yasifu. Bagus. Wasofa ya. Sif la tasif. Bagus. Sif la tasif. Bagus. Ini masuk wazan berapa ini? Rumpun 1 wazan berapa ini? Wasofa ya. Wazan 2. Wazan 2. Sebabnya apa? Sebab ain fiilnya fathah. Wasofa so. Itu wazan 2. Baik, yang lainnya wasola. Lanjutkan. Wasola yasilu silla tasil. Wasola yasilu silla tasil. Berikutnya wazana. Wazana yazinu. zilla Wazana yazilu zin La tazid. tazim. Bagus. Wakala. Wakala yakilu silla takil. Bagus. Wakala yakilu killa takil. Nah, sekarang agak berbeda. Wahaba. Wahaba yahabu. Nah, bagus. Wahaba yahabu, bukan yahibu. Ya. Polanya atau formulanya AA. Wahaba yahabu. Wahaba yahabu hab. La tahab. Untuk kata wahaba, Bapak Ibu selalu ingat doa kita yang sering kita baca, Rabbana hab lana. Wahaba yahabu hab. Nah, hab itu fil amar. Semula fil madinya adalah wahaba. Wahaba yahabu hab la tahab. Selanjutnya wadu'a. Wada'a Baik, berikutnya lagi waqara. Waqara yaqaru. La taqar. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu ada di surat Al-Ahzab ya. Qarna. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqara sudah. Baik. Satu lagi atau 2 lagi kata yang diawali oleh wawu fa'ilnya tetapi berbeda dengan wasofa dan wadu'a.
Warisa, bagaimana mudhari'nya? Warisa. Warisa yarisu risla tarisu. Warisa yarisu ri. Kasroh ya. Warisa yarisu Risla taris. i. Warisa ri. Yarisu ri juga riri. Jadi sini. Formulanya sini. Warisa yarisu risla Taris. Satu lagi wasiko. Wasiko yasiku sikla tasik. Wasiko yasiku sikla tasik. Alhamdulillah. Tuntas, selesai. Nah, ini semuanya adalah rumpun satu. Wajan 1, 2. Wajan 1, wajan 2, dan wajan 3. Baik yang fa'ilnya terbuat dari huruf-huruf yang pada umumnya maupun yang terbuat dari wawu fa'ilnya. Semakin senang ya Bapak Ibu ya, semakin mudah ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, ini rumpun 1. Ini saya tulis rumpun 1 di sini. Nah, lalu berikutnya yang rumpun 2. Nah, coba saya akan tulis sampelnya, misalnya kata yang sering kita sampaikan madda ya, madda. Madda. Mudhari'nya macam mana? Madda ya muddu, mudda la tamudda. Madda ya muddu. Mudda La tamudda. Mudda la tamudda. Bagus. Lalu rodda. Rodda ya ruddu, rudda la tarudda. Rudda la tarudda. Bagus. Sobba. Sobba yasubbu Subba la tasubba. Bagus. Sobba ya subbu, subba la tasubba. Lagi adda. Adda Ya uddu La ta'udda. udda la ta'udda. Udda la ta'udda. Bagus. Haddo. Haddo ya huddu udda la huddu la Haddo. tahuddu. Pakai dot. Haddo yahuddu. Haddo ya huddu haddo la tahuddu. Ya, untuk kata yahuddu ingatlah dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu. Haddo yahuddu. Huddo la tahuddu. Huddu la tahuddu. Nah, sekarang yang lainnya lagi. Beda wazan. Ini tadi wazan 4, rumpun 2 wazan 4. Sekarang wazan yang berikutnya wazan 5. Malla, silakan. Malla yamallu Malla ya mallu malla la tamalla. Bagus. Berikutnya massa. Massa. Massa la tamassa. Massa ya massu massa la tamassa. Bagus. Untuk kata massa ingatlah sebuah ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Satu lagi addo. Adda Haddo la ta'addu. Abdo la ta'abdo. Bagus, alhamdulillah. Satu lagi wadda. Wadda. Ya waddu wadda la tawadda. Wadda la tawadda. Sudah, itu wazan 5. Rumpun 2 wazan 5. Sekarang rumpun 2 wazan 6. Azza, silakan. Izza. Azza yaitu izza. Bagus. Ai, azza ya'i, azza ya'izu, izza la ta'izza. Berikutnya lagi. Qalla. Qalla. La taqilla. Lalu halla. Halla. La tahilla. Bagus. Hilla la tahilla. Satu lagi hanna. Hanna Hanna yahinnu, hinna la tahilla. Bagus, alhamdulillah. Semakin lama semakin mudah. Berarti semakin lama semakin meningkat ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur ini atas capaian kita. Lidah kita bukan hanya kita sekarang belajar bukan hanya paham, tetapi lidah kita juga sudah bisa mengkoneksikan antara pemahaman kita dengan kata-kata yang kita ucapkan melalui lisan kita. Tentu ini adalah kesyukuran yang sangat kita harapkan ya, dan sangat kita syukuri dengan baik, kenikmatan yang sangat baik.
Baik, ini adalah wazan 456 untuk rumpun 2. Yang kita tuliskan di sini contohnya madda yamuddu mudda la tamudda rumpun 2, tapi saya ambil dari wazan ketiga. Wazan keempat. Nah, ini tasrif apa namanya? Azuma ya'zumu uzum la ta'zum ini. Tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah Perubahan daripada kata fi'il isim ke isim. Perubahan dari kata satu fi'il ke fi'il yang lain Atau atau fi'il isim ke yang fi'il. lain. Nah, begitu. Nah, ini sudah kita pelajari lama beberapa bulan yang lewat, yang lepas. Nah, yang sudah kita pelajari terakhir adalah tasrif lugawi untuk fi'il madhi, betul tidak? Ya, betul. Nah, sekarang Bapak Ibu fokus kepada fi'il madhi. Ada azuma, ada wasofa, ada madda. Nah, saya tidak tuliskan sampel atau misal dalam screen ini, tetapi insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Kita akan coba simak bersama-sama. Saya sebutkan satu atau beberapa fi'il madhinya. Silakan Bapak Ibu coba tasrifkan secara lugawi menggunakan 18 domir. Sebagai contoh, misalnya saya sampaikan azuma. Azumtu, azumta, azuma, azumtu, azumti, azumat, azumna, azumtuma, azuma, azumna, azumtuma, azumata, azumna, azumtum, azumu, azumna, azumtunna, azumna. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, baik. Sekarang tasrif lugawi untuk fi'il mujarrad. Ya. Saya sebutkan satu kata, misalnya kata kaburo. Silakan. Kaburo bersama-sama jamaatan. Kaburo, takburu, Ya. ukbur, latuk, La takbur. Takbur. Kaburo La yakburu takbur. la takbur. Baik. Sekarang tasrif lugawinya kaburo bagaimana? kaburtu, Ya. kaburta, kaburo, Bagus. Kaburti. Kaburat. Bagus. kaburna, kaburtuma, kaburo, Ya. kaburna, kaburtuma, kaburta, Ya. kaburna, kaburtum, kaburu, Kaburu ya. kaburna, kaburna. Kaburtuna. Kaburna. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau satu orang, saya sebut satu kata misalnya Syarufa. Silakan Ibu Salamah. Syarufa. Ustaz, tukar kepada mujarad dulu. Syarufa mujarrad memang. Oh, mujarad dulu ya. Syarufa, yashrufu. Betul. Ushruf, la tashruf. Benar, teruskan. Sekarang lugawinya. Syaruftu, syarufta, syarufa. Ya, Syaruftu, syarufti, syarufat. ya. Syarufna, syaruftuma, syarufa. Bagus, Syarufna, syaruftuma, syarufata. bagus. Syarufna, syaruftum, syarufu, syarufna, syaruftunna, syarufna. Bagus, selamat alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi kata yang lain. Wasofa. Ibu Zahara silakan. Wasofa. Wasafa. Wasafa yasifu sif la tasif. Bagus, terus. Wasaftu wasafta wasafa. Wasaftu wasafti wasafat. Ya. Wasafna wasaftuma wasafa. Ya, Wasafna wasaftuma wasafata. ya. Wasafna wasaftum wasafu. Bagus. Wasafna wasaftunna wasafna. Bagus, selamat alhamdulillah. Ini rumpun satu yang diwakili oleh kata Syarufa, tadi Ibu Salamah, lalu berikutnya Ibu Zahra, kata wasofa. Nah, sekarang wazan rumpun 2, wazan 4, madda. Saya beri contoh terlebih dahulu. Madda. Madda itu dipecah jadi 2 huruf tasdidnya. Madda itu madadata, madda. Madda itu madadati, maddat. Madadna madadatuma, madda. Madadna madadatuma, maddata. Madadna madatum, maddu. Madadna madatunna, madadna. Huruf tasdid dipecah menjadi 2 kecuali pada 5 domir. Masih ingat?
Ya. 5 domir itu apa saja yang harus ada tasdid? Huma. Huwa, hiya, Huwa, hiya, huma, hum. hum. Ya, bagus. Huwa hiya, huma, hum. Itulah 5 domir yang tetap menggunakan tasdid pada saat tasrif lugawi fi'il madhi. Fi'il madhi untuk rumpun 2. Baik, 3 orang saja. Sekarang saya akan sebut beberapa kata. Malla. Silakan siapa yang mau coba? Malla. Saya juga Ibu Munawwaroh silakan. Malla. mana yamullu, mulla. Allah yamallu. Yamallu. Malla. Ya, Yamallu. ya benar. Malla, la tamalla. Ya. Malalta, malalta, malla. Batu dulu Ibu. Malalta, malla. Malalti, mallat. Ya. Malalta, malaltuma. Malla. Ya. Malalna, mallata, malaltum, mallu, Malu ya. malaltunna, malalna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya kata azza, ain zai, azza. Silakan siapa mau coba azza? Ayo coba surat. Saya tak Ibu kerti. Salma silakan. Azza ya'uzzu. Ya'izzu, azza ya'izzu. Azza ya'izzu. Izza la ta'izza. Bagus. Izzu. Azaztu, dibaca huruf tasydid. Azaztu, azazta, azaza. Azza, Azza. pakai tasydid untuk gua. Azza, azza. Ya. Azu. Azaztu. Azad. Tak nampaklah tulisan dia, Ustaz. Dah lahir baca. Azaztu. Ya. Azazti. Azazat. Azzat. Azat. Ya. Azazna. Azaztuma. Azaz. Azaza. Azza. Azza. Ya. Azaza kan, Ustaz? Tak. Kalau huma menggunakan tasydid. Azza, azzata, begitu. Azza. Lagi sekali tak? Azana kan? Azazna. Azazna. Azaztuma. Azaza. Ya. Azazna. Azaztuma. Azazta. Azzata. Azzata. Saya letak dalam kepala dia punya tulisan. Ya. Boleh lanjutkan, silakan. Tu azazna, azaztum, azazu, Azu. azu. Hai. Azazna, azaztunna, azazna. 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 Ya, baik, bagus. Selamat. Dia tak boleh bayang dia punya spelling tu, Ustaz. Saya Untuk huwa, hiya, huma, hum, tetap menggunakan syiddah. Adapun sisanya, syiddah dipecah jadi 2. itulah bila dah sampai Baik, kata yang lain. Kata yang lain, dorro. Silakan, barangkali Ibu Nuria. Dorro. Dot ro, Ustaz. Benar. Dorro. Dorro yadurru. Betul. Dur la tadur. Durro. Durra la tadurra. Benar. Ya. Darra darartu Betul. dararta darra. Ya. Darartu dararti darar masyaallah. Darartu dararti dararat darat. Darat, bagus. Terus? Ya, darat. Dararna darartuma darra. Dorro panjang.
Darro, ya. Darorna, darortuma, daror, dar, 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 darrota. Ah, bagus. Darrota. Darorna, darortum, darru. Betul. Darorna, darortunna, darorna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat Ibu Nuria. Oke. Alhamdulillah. Kita coba tuliskan ya yang tadi Ibu Nuria sampaikan. Sekaligus buat sampel. Yang muannas dororna, dorortuma, dorota, dorota. Yang jamaknya dororna, dorortum, doru, dororna, dorortunna, dororna. Bapak Ibu, ini saya sudah tuliskan. Untuk sampel boleh nanti di screenshot ya. Untuk fi'il madhi, untuk tasrif lugoy fi'il madhi, rumpun 2, yakni fi'il-fi'il yang menggunakan syiddah pada ain dan lam fi'ilnya. Nanti pada saat tasrif lugawi, huruf syiddahnya, huruf tasrifnya dipecah menjadi 2 huruf. Doro menjadi doror, madda menjadi madad, jalla menjadi jalal, sarra menjadi saror, dan seterusnya. Huruf tasdid dipecah menjadi 2, kecuali pada 5 domir, yakni domir huwa hiya, huma huma, dan hum. Pada domir yang 5 ini tetap menggunakan tasdid. Dorortu, dororta, dor. Doro pakai tasdid. Dorortu, dororti, dorot. Ya, Dorot menggunakan tasdid. hum. Dororna, dorotuma, doro. Doro pakai tasdid juga. Dororna, dorotuma, dorota. Dorota menggunakan tasdid juga. Dororna, dorotum, doru. Doru menggunakan tasdid. Nah, sisanya yang lainnya tidak menggunakan tasdid. Dororna, dorotuna, dororna. Begitu ya. Baik. 2 orang lagi. Kata jalla. Jalla. Siapa mau ambil silahkan. Jalla. Boleh. Coba. Ibu Samsia silahkan. Jalla ya julu ya. Ya, betul Ibu. Julla la tajulla. La tajulla, benar. Terus? Apa? Jal apa? Jal tulis ya? Halal, dipecah. Jalal tu. Jalalta. Ya, Jalla, jalaltu, jalalti, jalat. bagus. Jalalna, jalaltuma, jalla. Ya, Jalalna, jalaltuma, jallata. bagus. Jalalna, jalaltum, jallu. Ya, Jalalna, jalaltunna, jalalna. iya, bagus. Alhamdulillah. Satu lagi. Selamat ya Ibu Samsia, sukses. Satu lagi, sabba. Sabba, silakan siapa mau ambil? Sabba. Sabba. Saya cuba tapi tak Ya. betul. Sabba ini spellingnya Ibu. Sabba. Tuh. Oh, sabba. Nampak tulisan. Sabba ya subbu, subba la tasubba. Betul. Nampak tulisan. Subba sababatu Sababatu. Sababatu. sababatu sababata sabba Ya. sababatu sababati sababat Sabat. Banyak. sabat
Sabat. Tengok Sadid dah tiga. Sabat. Sababna, sababatuma, sabah. Ya. Sababna, sababatuma, sababata. Sabbata. Sabbata. Pakai tasdid. Ada tasdid. Sababna, sababatum, sabu. Betul. Sababna, sababatunna, sababna. Nah, begitu. Ahsan. Betul. Dia nampak pattern boleh Ustaz. Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Dan inilah Bapak Ibu semua, murojaah kita atas tasrif lugawi, tasrif istilahi dan lugawi untuk fiil madhi, rumpun 1 dan rumpun 2. Baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawinya, khususnya tasrif lugawi fiil madhi. Nah, tentu saja kita sudah mempelajari dengan baik dan kita sudah berlatih. Nah, selamat tadi sudah bagus-bagus. Kalau lupa sedikit apa, nanti bisa kita perbaiki lagi dengan tasrif pada rumpun-rumpun berikutnya. Karena nanti pada prinsipnya sama, hanya ada sedikit perbedaan pada huruf awal atau tengah. Itu saja. Nah, tapi sebelumnya kita akan belajar, sebelum kita belajar masuk ke pelajaran baru, barangkali Bapak Ibu ada soalan dulu, ada pertanyaan dulu, kita beri waktu. Ustaz, maaf Ustaz, Ya. boleh saya tanya? Zubaida, silakan. Ustaz, yang tasrif lughawi madhi ni rumpun 2 kan Ustaz? Tapi dia rumpun 2 Ustaz, kita tak cakap rumpun 2 wazan 6 Ustaz. Untuk yang mujarad atau mazid Ibu? Mujarad, saya cakap mujarad. Macam Ya. yang Ustaz dalam skrin ni kan, yang lughawi kan fi'il madhi rumpun 2. Tapi boleh tak kita cakap rumpun 2 untuk wazan 4? Pasal Boleh. madda tu kan dari wazan 4. Benar. Boleh. Jadi madda So- itu adalah rumpun 2 wazan 4. So yang lughawi ni kita cakap lughawi madhi rumpun 2 wazan 4. Boleh kita cakap gitu? Boleh, boleh, Okey. boleh. Okey, Ustaz. Itu lengkap, Baik, Ustaz. itu lebih komplit. Okey, baik Ustaz, terima Itu kasih. lengkap ya. Lengkap itu apa? Komplit ya, lengkap ya. Boleh Ibu. Rumpun 2 wazan 4. Nanti kalau azza ya izzu, izza la ta'izza, rumpun 2 wazan 6. Gitu Boleh. maksud saya. Boleh Ustaz, saya maksud Boleh. saya. Malaya malu rumpun 2 wazan 5. Boleh, itu lebih lengkap. Boleh Ibu. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Satu orang atau 2 orang lagi boleh? Kalau tak ingat wazan itu macam mana Ustaz? Rumpun itu tak ingat. Tahu. Pengetahuan tentang rumpun fi'il yang 4 itu sangat membantu ketika kita mengingat kelompok-kelompok fi'il. Pattern. Kemudian setiap rumpun terdiri dari 3 wazan. Nah, masing-masing ada 3. Ya. Setiap rumpun ada 3 wazan. Itu pun kita harus ingat. Karena apa? Karena itu nanti yang harus kita katakan pada saat ketika kita membaca fi'il mujarradnya. Pada saat mazid memang ada kesamaan. Wazan 1, wazan 2, wazan 3. Azuma, wasofa, hamida. Fi'il madhinya berbeda mujarradnya. Namun pada saat mazid memang sama. Azuma, azoma. Wasofa, ausofa. Hamida, ahmada. Mazidnya sama, tapi mujarradnya berbeda. Dan mujarrad serta mazid tasrif istilahinya juga berbeda. Begitu. Begitupun rumpun 2, madda ya muddu, malla ya mallu, azza ya izzu. Itu pun ada perbedaan. Meskipun madinya sama. Madda madatu, malla malaltu, azza azaztu. Mudarat dia berbeza. Mudaranya berbeda. Begitu. Jadi memang untuk beberapa hal kita hanya bisa menghafalkan, tetapi kita upayakan dengan pengelompokan menggunakan rumpun itu atau wazan itu maksudnya untuk memudahkan mindset kita
ketika kita mengingat sebuah fi'il. Apa sebab? Sebabnya adalah kalau kita ingat fi'il ada pada rumpun berapa, wazan berapa, nanti kita ingat bagaimana tasrif istilahi dari madi, kemudore, amar, dan nahi. Madaya mudu atau madaya madu atau madaya midu, kalau kita tak hafal, kita bisa jadi salah mengucapkan mudorenya. Nah, itu yang selalu. Sehingga memang bagian ini harus kita hafal. Bagian ini harus kita hafal. Tapi tidak usah berkecil hati. Insya Allah kalau kita terus mengucapkan, begitu menemukan sebuah fi'il madi, kita ucapkan mudorenya apa, amarnya apa, nahinya apa, insya Allah dalam proses perkembangan kita selanjutnya, nanti akan banyak yang masuk. Akan banyak yang nempel. Insya Allah. Dan ini coba Bapak Ibu rasakan, kita sudah belajar tasrif ini kan sudah sampai tasrif lugawi nih. Meskipun masih ada naik turun, tetapi sudah mulai banyak perkembangan. Betul tidak? Ya, adalah tahu. Merasa tidak? Merasa. Pasti merasakan, insya Allah. Saya sudah yang amat terasa. Perkembangan. Saya yang amat terasa. Yang amat terasa sangat. Ya. Sehingga ya ini harus kita syukuri ya sebagai sebuah nikmat belajar kita. Insya Allah Allah akan tambahkan pemahaman baru yang lebih meningkat dan lebih bermanfaat. Insya Allah pada waktunya kita terus berjalan. Tapi ini untuk kegunaan dalam Quran ya Ustaz kan, bacaan kalau kita nak buat ayat. Iya, pasti kita akan banyak temukan. Yang kita pelajari ini dari sorot saja itu kita banyak temukan. Manfaatnya ketika baca Al-Quran akan banyak kita temukan. Tapi kita belum buat ayat panjang-panjang lagi, so kita belum guna lah lagi ni kan. Iya, alhamdulillah. Cukup Bapak Ibu? Soalannya cukup? Okey. Cukup. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembelajaran baru. Saya akan hapus dulu yang warna merah. Dorortu, dorota ini sudah. Terima kasih ya. Sudah screenshot di grup ya. Ibu Nuria dan Ibu Munawara, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik, saya akan mulai mengajak Bapak Ibu semua belajar tasrif lugawi untuk fi'il rumpun 3. Nah, saya akan tulis satu-satu. Rumpun 3 ini terdiri dari berapa wazan, Bapak Ibu? 3 wazan. 3 wazan juga. Nah, wazannya terdiri dari wazan berapa? Wazan 7, 8, 9 Ustaz. Wazan 7, 8, dan 9. Bagus, alhamdulillah. Nah, saya akan tuliskan wazan 7 1 sebagai sampel, wazan 8 1 sebagai sampel, wazan 9 juga 1 sebagai sampel. Tapi saya akan tuliskan bertahap. Nah, misalnya kata jaba. Ini jarang kita gunakan kata ini. Tetapi harapannya sambil kita membaca, insyaallah sambil menghafal secara tidak langsung ya. Jaba, ini wazan 7. Jim, alif, ba. Nah, jaba ini alifnya semula huruf apa ini? Wow. Sehingga jaba semula adalah jawaba, benar? Nah, jaba. Nah, mudorenya macam mana? Yajubu. Jaba, yajubu. Jub. La tajub. La tajub. Jub la tajub. Jaba yajubu, jub la tajub. Ini wazan 7-nya ya, wazan 7. Coba kata yang lain. Koma. Koma yakumu. La takum. Pada saat fil amar dan fil nahi wawunya hilang ya. Jub bukan begitu. Kenapa? Karena wawu mati bertemu dengan ba mati itu tidak bisa, sehingga huruf ilat berupa wawu harus dibuang apabila bertemu dengan sukun. Apabila ada 2 huruf sukun, maka huruf yang pertama itu dibuang kalau huruf yang pertamanya adalah huruf ilat.
Jaba yajubu jub la tajub. Lagi yang lain. Faza. Faza yafuzu fuz la tafuz. Faza yafuzu fuz la tafuz. Baik, bagus. Tola. Qala Qala yaqulu qul la taqul. Sudah. Mudah kan ya? Sasa. Masa yamutu. Sasa. Masa yamutu. Sasa ya susu. Susu. Mata. Mata yang mutu Mut. La tamut. Mata telah mati, yamutu sedang mati, mut matilah, la tamut janganlah kau mati. Ya, dua lagi. Kana. Kana yakunu la takun. Kana yakunu la takun. Terakhir saqo. Tusuk la tasuk. Alhamdulillah. Nah, itu semua adalah tasrif istilahi. Dari fi'il madhi ke mudhari lalu amar dan nahi. Sudah, ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tasrif lugawi dari fi'il madhi untuk fi'il rumpun 3 wazan 7. 1-1 wazan 7 1-1 wazan 8 1-1 wazan 9 1-1. Mengapa dibedakan? Karena nanti akan ada perbedaan. Nanti akan segera kita tahu setelah ini. Nah, baik. Jaba, jim alif ba. Alifnya berasal dari wawu. Nah, apabila kita hendak mentasrif secara lugawi fi'il madhi rumpun 3, yakni fi'il yang ain fi'ilnya terbuat dari alif, maka perhatikan alif itu. Apabila alif itu semula adalah wawu dan wawunya fathah, jaba jawaba, dan ketika mudhari adalah yajubu, ju-nya fathah, ju-nya adalah dhammah. Saya ulangi, apabila fi'il madhi itu huruf ain fi'ilnya terbuat dari alif, berasal dari wawu fathah jawaba, dan ketika mudhari adalah yajubu, ju-nya dhammah, huruf fi'ilnya ya menjadi dhammah, wawunya menjadi sukun, jaba yajubu, maka pada saat tasrif lugawi fi'il madhi, fa fi'il berupa ja ini menjadi dhammah. Sama dengan mudhari itu yajubu, ju gitu kan? Ju. Nah, terus lam fi'ilnya disukunkan. Ju betul. Jaba menjadi ju betul. Ba lam fi'il. Lam fi'il kan kalau kita tasrif secara lugawi untuk fi'il madhi, lam fi'ilnya sukun, maka menjadi ju betul. Semula begitu. Tetapi ingat, ini ada wawu sukun. Sesudah wawu sukun ada ba sukun. Berarti huruf ilat sukun, wawu, bertemu dengan ba sukun. Berarti ada dua huruf sukun. Nah, ini tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana? Nah, caranya maka huruf sukun yang pertama berupa huruf ilat ini, huruf wawu sukun, dibuang sehingga menjadi jubetu. Semula adalah jubetu, lalu wawunya dibuang, maka menjadi jubetu. Begitu. Nah, ini saya tuliskan awal mulanya ya, cerita awalnya, biar kita tahu asal muasalnya. Nah, berarti jaba tasrif lugawi semadinya adalah jubetu. Jubetu. Nah, apabila jubtu untuk dhamir ana ini sudah kita temukan, maka berikutnya tinggal ubah saja tu menjadi ta untuk dhamir anta. Jubtu, jubta. Sama-sama ju. Nah, sedangkan huwa kembali ke awal, yakni jaba.
Jaba, tetap menggunakan alif lagi. Jaba menggunakan alif, tidak menggunakan wawu. Sedangkan ana, jubtu, anta, jubta, wawunya hilang. Dan huruf pertamanya, fa fiilnya berharokat domah. Karena ini wazan 7, mudhari'nya pun domah. Ya jubu, ju. Nah, ini domir ana, anta, huwa, mudzakkar. Bagaimana muannasnya? Untuk anas sama. Jubtu, anti, jubti. Muannas hiya sama dengan huwa, menggunakan alif lagi, tidak menggunakan ju, tapi kembali menjadi ja. Kenapa ja-nya fathah? Karena ada alif, sehingga alif ini memanjangkan fathah sebelumnya. Sama dengan huwa, hanya saja bedanya kalau huwa tanpa huruf ta, sedangkan hiya menggunakan ta sukun. Jabat. Jubtu, jubta, jaba. Jubtu, jubti, jabat. Oke, sampai sini paham ya? Ini domir mudzakkar. Maaf. Ini untuk mufrad, domir mufrad. Selanjutnya yang musanna, domir musanna. Nahnu. Nah, nahnu sama dengan ana, anta, tetapi huruf akhirnya ditambahkan na. Jubna. Jubna. Antuma, jubtuma. Jubtuma. Nah, huma kembali lagi menggunakan alif. Tapi lampirnya dipanjangkan dengan alif. Sehingga menjadi jaba. Kalau huwa jaba, ba pendek. Kalau huma musana, dua orang, jaba, begitu. Ini yang mudzakkar. Yang muannasnya jubna, sama lagi. Jubna, jubtuma. Jabata. Nah, jabata muannas ini sama dengan jaba mudzakkar, hanya bedanya setelah ba ditambahkan ta. Ta ini adalah ciri muannas. Hiya jabat, satu orang kan. Kalau dua orang maka jabat ditambahkan ta, ditambahkan alif, sehingga tanya menjadi panjang. Tanya menjadi berharokat dan panjang oleh alif. Jabata. Ini domir musanna, dua orang. Berikutnya yang jamaknya mudzakkar, jubna, jubna, jubtum, jabu, jabu, jubna, jubtunna, jubna. Tuh, sudah. Jubna. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Kita analisa. Fiil rumpun 3, khususnya sekarang wazan 7, di mana alifnya semula adalah wawu fathah, jawaba, jawaba, contohnya. Maka pada saat tasrif lugawi fiil madinya, maka fa fiilnya harokatnya diubah menjadi domah, ja menjadi ju, dan huruf yang lain sa menjadi su, ma menjadi mu, dan seterusnya. Lalu huruf alif dibuang, atau huruf wawu ya, karena semula dari wawu dibuang. Jadi menjadi jubtu, jaba menjadi jubtu. Nah, sedangkan 5 domir, yakni domir huwa, hiya, huma, dan hum, itu menggunakan alif lagi. Jadi ada 5 domir ya. Ada 5 domir yang tetap menggunakan alif pada saat tasrif lugawi fil madi. 5 domir itu apa saja? yakni huwa hiya, huma dan hum.
Berarti ini sama dengan teori fi'il rumpun 2, betul tidak? Huwa hiya, huma huma hum. Ada perbedaan 5 domir pada rumpun 2 seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Dan ternyata pada fi'il rumpun 3 juga sama. Ada 5 domir yang alifnya bertahan. Kalau rumpun 2 yang bertahan adalah tasdidnya, karena rumpun 2 kan ada tasdid pada huruf ain dan lam fi'il. Nah, sedangkan pada rumpun 3 yang bertahan adalah alif. Karena rumpun 3 adalah fi'il yang huruf ain fi'ilnya berupa alif. Jadi, fi'il rumpun 3 ini pada saat tasrif lugawi, khususnya wazan 7, fa fi'ilnya menjadi domah di semua domir yang 18 itu, kecuali 5 domir, yakni domir huwa hiya, huma huma, dan hum. Bagaimanakah tasrif lugawi pada 5 domir tadi, huwa hiya, huma huma, dan hum? Tasrifnya adalah tetap alifnya muncul lagi, dan fa fi'il yang fathah tetap menjadi fathah karena setelahnya, selepasnya ada alif. Jaba, jabat, jaba, jabata, jabu. Hanya 5 domir. Sisanya menjadi ju semua domah. Begitu kesimpulannya. Dari sini Bapak Ibu paham? Ustaz, Paham ya? Ustaz, saya tanya sikit, Ustaz. Boleh, Ibu Nuria, silakan Ibu. Tadi Ustaz sebut yang Jaba ni, kalau apa tu, untuk tasrif lughawi mengikut kepada fi'il mudhari'nya. Ya. Jaba ya jubu jadi jub. Kenapa tidak dipecahkan Jaba jadi jawab, huruf waw dikembalikan jawab tu? Ya, karena wawunya juga domah kan, ya jubu. Wawunya kan, maaf, bukan domah. Wawunya sukun. Wawnya sukun ya. Ya jubu. Wawunya kan sukun Ibu ya. Ya, tapi Jaba asalnya waw jadi jawabah kan? Ya. Jadi kenapa tak dijadikan baik, jawab bagus. tu? Ya. Ya, siapa maksud Ibu? Jaba memang semula adalah jawaba. Namun pada saat tasrif lugawi tidak lagi menggunakan jawaba, tapi ja-nya didomahkan mengikuti fi'il mudhari'nya. Yaju, yaju. Tapi Jaba, kalau yaju. untuk wazan yang pertama, rumpun pertama tak ikut fi'il mudhari'. Masih Karena mengikut fi'il. alif ini huruf ilat, Ibu. Huruf ilat itu ada kekhususan. Oh, okey, huruf ilat. Karena dia berupa huruf ilat, ain fi'ilnya, sehingga diperlakukan khusus. Huruf ilat sebagaimana huruf ilat, dia huruf yang berbeda dengan huruf-huruf yang lain, sehingga ketika dia berada pada ain fi'il dan ditasrif secara lugawi untuk fi'il madhi, maka huruf ilatnya dihilangkan, sehingga kita tidak cakap jawab tu tapi jub tu. Mungkin jawaban berikutnya mengapa wawunya dibuang? Ya, pertama karena dia huruf ilat, keduanya orang Arab membuat teorinya begitu. Okey. Kasih Ustaz. Baik Ibu. Jadi intinya karena dia huruf ilat dibedakan, wawunya dibuang. Dan nanti juga ketika alifnya terbuat dari ya juga sama nanti dibuang pada wazan ke-9. Jadi karena huruf ilat aja Bu, karena huruf ilat maka harus dibuang. Ya Ustaz, terima kasih. Huruf ilat dan bertemu dengan sukun. Ya, baik, makasih Bu. Ada lagi mau tanya? Ustaz, minta maaf Ustaz, saya nak keluar sekejap sebab ada hal, ada orang datang. Ya, baik Ibu, silakan. Ya. Okey, saya keluar. Baik. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz, saya akan tanya, tulis. Ustaz. Oh, Pak Haji Tahir, silakan. Jadi ringkasnya Ustaz, kalau nak memudahkan, boleh tak kita terus gunakan jub, amr, fi'il amr tu, kita gunakan terus jub tu. Boleh. Untuk wazan 7 boleh, bisa. Jub tu. Bagus Pak Haji. Boleh juga itu sebagai teori ya.
sebagai teori yang memudahkan kita masing-masing, boleh Bapak Ibu gunakan dari fi'il amarnya jub tuh. Begitu. Boleh Pak Haji, itu rumusan bagus tuh. Untuk mengingat ya. Jaba ya jub, maka jub tuh, jubta. Lalu kembali ke fi'il madhi lagi, jaba. Boleh itu strategi. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita kembali berlatih. Saya akan coba tuliskan beberapa fi'il, misalnya sasa, lalu faza, lalu tola, lalu mata, kemudian sako, satu lagi baru 5 ya. Fako, udah 6 saja cukup. Sasa, faza, tola, mata, sako, fako. Nah, silakan satu-satu siapa mau coba. Caranya sebutkan kata fi'il madinya, lalu tasrif secara istilahi dari madi ke mudhari amar nahi, lalu berikutnya tasrifkan secara lugawi fi'il madinya. Sebagaimana contoh yang ada di sebelah kiri warna merah. Silakan siapa duluan? Ustaz, saya cuba. Faza. Salama, silakan. Faza yafuzu, fuz, la tafuz. Oke, silakan. Baik fuztu, fuzta, faza. Ya. Betul Ustaz? Okey. Betul. Okay. Fuztu, fuzti, fazat. Benar. Fuzna, fuztuma, faza. Oke. Fuzna, fuztuma, fazata. Bagus. Fuzna, fuztum, fazu. Bagus. Fuzna, fuztunna, fuzna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya lagi siapa mau coba? Saya Saya cuba Ustaz. Ustaz, mata. Ibu Rolia silakan. InsyaAllah, mata, mati. Ya, Mata yang mut, la tamut. Betul Ustaz? betul. Mutu gitu ya. Ya, Mutu, mutta, mata. ya. Mutu, muti, matat. Ya, Mutna, mutuma, Ya. mata gitu. ya, mata. Mata, ada alifnya ya, mata. Ya, Lepas tu mutna, mutuma, mata. matata. Mutuma, matata. Ya, Mutna, mutum, matu ini. betul. Mutna, mutna. Nah, bagus, selamat. Alhamdulillah, Ibu Rolia sukses. Siapa lagi berikutnya? Silakan. Saya Ustaz. Bu Sasa. Zahra. Saya. Ya, Sasa ya susu, sus data sus. betul. Sustu, susta, sasa. Sustu, susti, sasat. Ya, Susna, sustuma, sasa. Susna, sustuma, sasata. Susna, sustun, susu. Susna, sustunna, maaf Bu, susna. bukan susu. Bukan susu. Bukan susu Ustaz Bukan. Kembali ke awal, fathah. Yang mana satu Ustaz? Yang Home Sasu. Asu. Ibu tadi bilang apa? Susu Ustaz, lupa. Sasu. Ya, asu. Susna, sustunna, susna. Nah, bagus, selamat. Alhamdulillah, sukses. Ingat 5 domir, pafilnya Ya. fathah. Yang lainnya doma. Bagus, selamat. Berikutnya silakan siapa lagi mau ambil? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Sabar. Nuria silakan Ibu.
Bismillah. Saqa yasuqu, suq la tasuk. Benar. Suktu, sukta, saqa. Bagus. Suktu, sukti, saqat. Benar. Sukna, suktuma, saqo. Ya. Sukna, suktuma, saqata. Sukna, suktuma, saku. Ya. Sukna, suktuna, sukna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya dua lagi, tolak dan fakos. Siapa mau ambil ini? Kita Ustaz. Ibu Munara silakan. Qala yatulu tul la tatul. Benar. Tulta qala Bagus. tulti qalat. Ya. Tultuma qala tultuma qalata. Bagus. Tultum qalu. Bagus. Tulna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Satu lagi fakos. Siapa mau ambil? Saya Ustadz coba. Ibu Ida silakan. Saya baru masuk Ustadz ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Sako yasuku fako yafuku fuk la tafuk. Betul. Fako faktu fuktu fukta fako. Ya. Fukti fakot. Bagus. Fukna fuktuma fako. Ya. Fukna fuktuma fako. Fakota. Yang mana? Baik. Fukna fuktum Ya. faku. Ya. Fukna fuktunna fukta. Alhamdulillah. Fukna. Oh, selamat. Alhamdulillah. Sukses. Baik, berikutnya. Nah, habis ya. Nah, ini sebelum saya hapus yang warna merah, Bapak Ibu, ketika baca Al-Quran, kita ingat ayat tentang wudu ya. Tentang wudu ada ayat berbunyi begini. Idza kumtum ila sholati. Apa berikutnya? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Itu ya. Wamsahu bi ru'usikum warjulakum atau warjulikum ilal ka'bain. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Ini ada kata idza kumtum. Ini penerapan pada ayat Al-Qur'an. Kumtum, coba Bapak Ibu analisa. Kumtum ini fi'il apa? Fi'il madhi. Domirnya apa? Antum. Domir huanya apa asalnya? Koma. Begitu. Berarti koma ini wazan berapa, rumpun berapa? Wazan 3. Wazan 3 rumpun. Rumpun 3 wazan 7. Wazan 7 rumpun 3. Wazan 3 wazan 7. Ya, rumpunnya rumpun 3, wazannya wazan 7. Ya. Boleh diucap terbalik, rumpun 3 wazan 7 atau wazan 7 rumpun 3 tak apa. Yang jelas tidak boleh terbalik, rumpun 7 wazan 3. Tak ada rumpun 7. Tak ada rumpun 7. Rumpun 4 saja.
Hanya 4 saja. Jadi idza kumtum, kumtum adalah fi'il madhi, domir antum semula adalah koma. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah kata koma? Setelah kita belajar tasrif lugawi fi'il madhi rumpun 3 ini. Betul tidak? Ya. Nah, makanya ketika kita sudah belajar tasrif, ketika kita baca ayat Al-Quran semisal ini, kita bisa menganalisa sekaligus mengembalikan sebuah fi'il atau sebuah kata kepada asal muasalnya. Dan juga kita tahu kumtum, tum ini domirnya antum, berarti kalian. Ini muzakkar atau muannats? Muzakkar. 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 Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat Al-Quran, domirnya muzakkar, itu berlaku juga untuk muannats. Jadi apabila kalian berdiri menuju sholat, berarti ya sholatnya yang diperintah di sini maksudnya bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Apa sebab? Nah, kalau kita membaca domir dalam Al-Quran itu mu'annas, itu yang berlaku hanya perempuan. Tetapi kalau menggunakan domirnya muzakkar, maka berlaku juga untuk perempuan. Begitu ya. Begitu teorinya. Bagus. Alhamdulillah. Baik, selamat, sukses semuanya. Ini saya hapus. Nah, saya akan minta 2 orang dari Bapak Ibu untuk mentasrif lugawi fi'il rumpun 3 wazan 7. Tapi tanpa melihat yang ada di sebelah kiri. Warna merah saya hapus. Silakan siapa yang mau ambil? 2 orang dari Bapak Ibu, silakan siapa mau coba? Boleh. Kata-katanya ada yang 6 ini, yang warna hijau di bawah. Silakan siapa mau coba duluan? Saya Ustaz. Ibu Zahra, silakan Ibu. Qala Ustaz. Tola, silakan. Qala yaqulu tul la taqul. Tultu tulta qala. Tultu tulti qalat. Tulna tultuma qala. Tulna qultuma qalata. Tulna tultum qalu. Tulna qultunna qulna. Bagus Ibu, selamat Ibu Zahra, sukses. Udah hafal, selamat, alhamdulillah. Satu lagi, siapa mau coba? Saya coba Ustaz. Ibu Munawwarah, silakan. Faqa yafuku fuk la tafuk. Bagus. Fuktu fukta faqa Aku pendek. faqa Ya, fuktu fukti faqat bagus. fukna fuktuma faqa Bagus. fukna fuktuma faqata Ya, fukna fuktum faqu ya. fukna fuktunna fukna. Bagus Ibu, selamat, alhamdulillah. Sukses, sukses. Semakin mudah ya Bapak Ibu ya. Insya Saya Allah. juga saya Faro. Kalau Ya, Ibu Faro, Lolia, boleh silakan. Faro ya furu. Faza Ibu, Faza bukan Faro. Oh, Faza ya fizu tu. Yafuzu, wazan 7. Faza ya fuzu, fuz la tafuz. Ya, Okey, fuz la tafuz. Faza ya fuzu. Zai ya fuzu. Fuz la tafuz. ya, Fuztu, fuzta, faza. ya, Fuztu, fuzti, fazat. ya, Fuzna, fuztuma, faza. ya, Fuzna, fuztuma, fazata. ya. Fuzna, fuztum, fazu. Fuzna, fuztunna, fuzna. Alhamdulillah. Sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah. Alhamdulillah. Sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tasrif lugawi fil madhi rumpun 3 wazan 7.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan mempelajari sekaligus berlatih tasrif lugawi fi'il madhi rumpun 3 wazan 8. Wazan 8 itu semisal kata khofa. Nah, khofa. Khofa ini alifnya apa awalnya Bapak Ibu? Wow. Harokatnya apa? Kasrah. Kasrah. Baik. Wazan 7 jaba. Wazan 8 khofa. Nah, sama-sama menggunakan alif huruf ain fi'ilnya. Dan alifnya sama-sama berasal dari wawu. Tetapi kalau wazan 7 jaba, wawunya fathah, jaba asalnya jawaba. Sedangkan khofa semula adalah khowifa. Winya kasroh. Oke, sedangkan jawaba banyak fathah. Nah, meskipun jaba dan khofa sama-sama alifnya berasal dari wawu, namun karena wawunya ada yang wa dan ada yang wi, maka pada saat mudhari juga berbeda. Kalau jaba menjadi yajubu, kalau khofa bukan yahufu tapi khofa khofa yahufu. Khonya fathah. Nah, pada saat kita sudah menemukan khonya fathah, maka ketika amar juga fathah lagi, itu khof. Amarnya khof, nahinya la takhaf. Itulah takhof. Ada lagi yang lain, misalnya zala yazalu, nama yanamu, Nam la tanam, kada yakadu, la takad, begitu. Nah, ini tasrif istilahinya. Lalu bagaimana tasrif lugawi untuk kata khofa? Tasrif lugawi fil madhi dari kata khofa. Nah, ini berbeda dengan wazan 7. Kalau wazan 7 jaba yajubu jub. Nah, ketika tasrif lugawi jaba menjadi jub, jubta, ja-nya menjadi menjadi doma. Lalu bagaimana dengan wazan 8 khofa? Khofa ini kan wazan 8. Nah, kalau khofa wazan 8 ini fa'ilnya tidak lagi doma, berbeda dari wazan 7. Bagaimana caranya? Nah, ini uniknya lagi. Ini yang tadi Ibu Nuriyah dan Pak Haji Tahir sampaikan ya. Nah, ini keunikannya, perhatikan. Khofa pada saat domirnya ana menjadi khonya menjadi kasroh, hiftu. Tidak khoftu. Tidak khoftu. Iya. Tidak khoftu, tidak. Tapi menjadi hiftu, menjadi kasroh. Mengapa kasroh? Nah, jawabannya untuk mengingat aja. Ini karena wawunya semula kasroh. Sehingga wawu kasroh inilah yang menjadi penentu atau menjadi pengingat kita bahwa pada saat nanti tasrif lugawi fil madhi, huruf fa'ilnya khonya menjadi kasroh. Sehingga menjadi khiftu, bukan khuftu, bukan khoftu, bukan. Nah, tadi Pak Haji Tahir memberikan strategi untuk wazan 7, jaba yajubu jubtu jubta. Gunakan fil amar saja. Nah, ini berlaku untuk wazan 7, tapi tidak berlaku untuk wazan 8. Wazan 8 tidak kita ambil dari amar. Tidak khoftu, khofta, tidak. Untuk wazan 7 boleh, bisa, tapi untuk wazan 8 tidak. Gitu. Jadi beda wazan, beda teori, beda strategi. Nah, untuk mengingatnya barangkali bisa jadi panduan untuk kita. Untuk wazan 8 ini khofa ya khofu khof. Pada saat tasrif lugawi fil madhi, untuk mengingatnya adalah, ingat saja alif ini semula adalah wawu kasroh, khowifa, khofa khowifa. Karena wawunya wi kasroh,
maka huruf sebelum wawunya ketika tasib lugawi fil madi juga menjadi kasroh. Sedangkan wawunya hilang. Sehingga khofa menjadi khiftu. Begitu. Lalu bagaimana dengan domir anta? Nah, apabila domir ana sudah kita temukan, maka domir anta mudah. Tinggal ganti tu menjadi ta. Khiftu menjadi khifta. Lalu huwa kembali ke awal lagi. Khofa. Ingat huwa, maaf. Ingat huwa, huma, hum selalu kembali ke awal, ada alif. Berlaku untuk wazan 7, wazan 8, wazan 9 berlaku. Sama juga dengan rumpun 2 yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Khiftu, khifta, khofa, muannasnya khiftu, khifti, khofat, gunakan alif lagi, khofat. Nahnu khifna, khiftuma, khofa, begitu. Khofa, khifna, khiftuma, khofata, gitu. Lalu khifna, khiftum, 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 khofu, khofu, khifna, khiftunna. Khifna, khiftu, khifta, khofa, khiftu, khifti, khofat, khifna, khiftuma, khofa, khifna, khiftuma, khofata, khifna, khiftum, khofu, khifna, khiftunna, khifna. Nah, saya beri tanda ya. Domir huwa, domir hiya, domir huma muannas, dan domir hum ini tetap menggunakan alif. 5 domir pada fiil rumpun 3 wazan 8 ini alifnya tetap bertahan, tetap menggunakan alif. Sedangkan pada domir-domir sisanya, yakni 13 domir yang lain, alifnya dibuang dan fa fiilnya menjadi kasroh. Mengapa menjadi kasroh? Karena alifnya semula adalah wawu kasroh fi. Maka khofa menjadi khiftu, khifta, dan seterusnya. Tetap tetap huwa hiya, huma, dan hum. Ada 5 domir yang berbeda. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Mudah, alhamdulillah. Baik. Kalau gitu saya akan coba tuliskan contoh yang lain untuk kita jadikan latihan. Nama, nala, zala, apalagi nama, nala, zala, kada. Yang wazan 8 ini sedikit saja. Sudah cukup 4 saja yang bisa kita gunakan untuk latihan. Baik, Bapak Ibu silakan. Oh, mohon maaf, boleh screenshot ya. Minta tolong, minta bantuan. Silakan, siapa yang mau coba berlatih pertama kali? Saya nama. Ya, Ibu Salamah, silakan. Nama. Ya. Nama ya namu nam la tanam. Betul. Nimta. Nimtu dulu, Ibu. Maaf. Nimta, nama. Namanya pendek ya. Ya. Nama. Betul, Ustaz. Nama. Okay. Betul. Nimti, nimnats. Bukan. Namats. Ya, kembali ke awal ya. Ya baik, bagus terus. Mau Ustaz. Ya. Okey. Nimna, nimtuma, nama. Baru panjang Ustaz ya. Nimna, nimtuma,
Namata. Bagus. Nimna, nimtum, namu. Ya. Nimna, nimtunna, nimna. Bagus, selamat, alhamdulillah, sukses. Ya, baik, berikutnya Nala, siapa mengambil? Nala yanalu. Ustaz. Ya, Ibu Rolia silakan. Nala yanalu nal. Ya. La tanau. Benar. Lepas tu yang lughawinya dia nal jadi nil. Ya. Nil tu Ya. nil ta nala. Nil tu nil ti nalat. Ya. Maksudnya Nilna lah. Ya, Nilna. Nilna, nil tuma, nala. Ya. Nilna, nil tuma, nalata. Bagus. Nilna, nil tum, nalu. Bagus. Nilna, nil tunna, nilna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mengambil? Zala, silakan. Saya Ustaz. Bu Zahara. Saya zala yazalu zal la tazal. Ya. Ziltu zilti zala. Ziltu zilti zalat. Zilna ziltuma zala. Zilna ziltuma zalata. Ya. Zilna ziltum zalu. Zilna ziltunna zilna. Bagus, Ibu, selamat, alhamdulillah. Ibu Noria, berikutnya silakan. Kada. Ya, Ustaz. Okay, bismillah. Kada yakadu kad la takad. Ya. Kitu kita kada. Ya. Kitu kiti Ya. Kitu kiti kadat. Ya. Kitna kituma kada. Ya. Kitna kituma kadata. Ya. Kitna kitum kadu. Bagus. Kitna kituna kidna. Alhamdulillah. Ya. Sukses, selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, ini saya hapus 2 orang atau boleh lebih nanti, silakan. Ini dihapus, silakan berlatih tanpa melihat lagi sampel atau contoh. Silakan, siapa yang mau ambil duluan? Haji Tahir, silakan. Zala, Pak. Boleh, Pak. Zala yazalu zalla tazal. Boleh, silakan. Ziltu zilta zala. Ziltu zilti zala. Ya. Zilna ziltuma zala. Zilna ziltuma zalata. Bagus. Zilna ziltum zalu. Ya. Zilna ziltunna zalna. Zilna ziltunna zilna. Zilna. Hanya 5 domir yang fathah. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Ada 3 lagi, boleh? Saya Ustaz coba. Ya, silakan. Kada. Ya. Kada yakadu kat la takad. Bagus, terus? Kada. Kitu. Ya. Kita. Ya. Kada. Ya. Kitu. Ya. Kiti. Kadat. Bagus. Kitna. Kituma. Kada. Ya. Kitna. Kituma. Kadata. Terus? Kitna. Kitum. Kadu. Ya. Kitna. Kitunna. Kitna. Alhamdulillah. Mudah ya, Bu ya? Selamat. Baik, berikutnya siapa? Ibu Samsia mau coba? Sudah Ustaz? Ya, siapa? Munawara. Bu Munawara, silakan.
Nala. Ya, nala. Yanalu. Nal. Natanal. Bagus. Silakan. Nilta. Nala. Niltu. Nilta. Nalat. Nilti. Nilti. Nalat. Ya. Nilna. Niltuma. Nala. Nilna. Niltuma. Nalata. Ya. Nilna. Niltum. Nalu. Niltunna. Nilna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Tanggung Oke. satu lagi, siap mengambil Saya. nama. Bu Saya Samsia. coba. Bu Samsia boleh? Oke. Nama. Nama. Yanamu. Ya. Nam la tanam. Nah, terus? Terus tu nim nimna itu Nimtu dulu Ibu. nimtu nimta Ya. nimta dan nama Ya. dan nimti namat. Ya. So nimna nimtuma namata nama Ya. nimna nimtuma namat Namata. namata. Ya. Okay. Nimna nimtum namu Ya. nimna Ya. nimna nimtunna nimna. Ya, bagus. Selamat, alhamdulillah. Insyaallah. Sukses. Baik, Bapak Ibu semua, itulah tasrif istilahi dan lugawi fi'il madhi dari fi'il rumpun 3 wazan 8. Contohnya kata khofa, yakhofu khofla tahof, ditasrif secara lugawi untuk fi'il madhinya saja, khofa, khiftu khifta khofa, dan seterusnya. Semuanya oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan, terakhir. Fi'il rumpun 3 wazan 9. Contohnya kata misalnya saro. Wazan 9, ain fi'ilnya terbuat dari alif. Tapi ingatlah, alif ini semula adalah huruf ya. Nah, saro ini semula adalah sayaro. Saro semula adalah sayaro. Nah, sayaro. Nah, pada saat mudhari, saro menjadi yasiru. Lalu pada saat fi'il amar, sir, kasro juga sir. Dan fi'il nahinya diawali oleh lata, sir menjadi lata sir. Begitu. Sara yasiru, sir lata sir. Nah, Bapak Ibu, ini tasrif istilahinya. Lalu bagaimanakah dengan tasrif lugawi untuk kata saro? Nah, karena saro semula adalah sayaro, alifnya semula dari ya, maka pada saat tasrif lugawi fi'il madhi, huruf fa fi'ilnya menjadi kasro. Mengapa? Karena ya itu selalu berpasangan dengan kasro. Sebagaimana doma sebagaimana wawu berpasangan dengan doma, ya berpasangan dengan kasro, maka saro menjadi sir. Alifnya dibuang juga. Sir tu. Saro, sayaro menjadi sir tu. Saro, sayaro menjadi sir tu. Oke. Sama dengan wazan 8. Hofa, hoifa, winya kasro karena wunya. Pada saat tasrif lugawi itu menjadi kasro fa fi'ilnya. Berarti untuk wazan 8 dan 9, meskipun alifnya asalnya berbeda, wa
maaf. Meskipun asal alifnya berbeda, khofa dari khowifa, saro dari sayaro, antara wa dan wi, maaf, antara wi dan ya, khofa, khowifa, wi, saro, sayaro, ya, wi dan ya. Namun pada saat tasrif lugawi fil madi, khofa dan saro menjadi sama, yakni fa'ilnya sama-sama kasroh. Khofa khiftu, saro sirtu. Asal boleh berbeda, tapi tasrif lugawinya justru malah sama. Khofa, khowifa alifnya dari wawu kasroh, saro, sayaro alifnya dari ya fathah. Namun pada saat tasrif lugawi fi'il madhi, dua kata yang semula berbeda ini menjadi sama. Begitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu ana adalah sirtu, maka berikutnya anta sirta. Sirtu, sirta. Nah, ketika huwa, kembali ke awal, gunakan alif lagi, saro. Manasnya sirtu, sirti, sarot, sirna, sirtuma, saro, sirna, sirtuma, sama saja dengan khofa. Sarota, sirna, sirtum, saru, sirna, sirtunna, sirna. Begitu. Dan kita simpulkan ini sama lagi. Maaf. Sama lagi untuk domir huwa, hiya, huma, dan hum kembali menggunakan alif. Ain fiilnya tetap menggunakan alif. Kecuali pada 13 domir yang lain alifnya dibuang dan fa'ilnya berharokat kasroh. Begitu Bapak Ibu semua. Mudah ya Bapak Ibu ya. Baik, apabila ada pertanyaan kita beri waktu silakan sebelum kita berlatih. Saya yakin tidak ada lagi pertanyaan karena terasa mudah ini insya Allah. Kalau begitu saya akan coba tuliskan. Baik, kata-katanya apa saja? Misalnya mala. Mala, aba. Boleh Bapak Ibu beri masukan, beri saran. Roba Ustaz, roba. Baik, apa lagi? Safa. Safa. Ada lagi? Khoba. Khoba. Satu lagi boleh? Soro. Soro, ya, soro. Baik, ada 6 ya. Sudah. Silakan siapa yang mau ambil duluan, sama dengan tadi tasrif istilahi dulu, lalu fil madinya tasrifkan secara lugawi. Silakan siapa duluan? Saya dulu Ustaz, boleh? Ibu Salama, silakan kan? Mala ya. Ya. Mala ya milu mil la tamil. Betul. Miltu milta mala. Bagus. Miltu milti malat. Bagus. Milna miltuma mala. Ya. Milna miltuma malata. Ya. Milna miltum malu. Ya. Milna miltunna milna. Bagus Ibu, selamat alhamdulillah. Tadi domir humnya bagaimana Bu? Domir hum? Domir hum maaf malu. Malu, kenapa malu Ibu? Nah iya, bagus Ibu, selamat ya, alhamdulillah. Maaf ya Bu ya, bercanda ya. Apa? It's okay Ustaz. Ya. Baik, berikutnya Aba, silakan. Siapa lagi? Aba. Bu Alia, silakan. Aba yang ibu ya Ustaz. Ya Bu, betul.
عيب لا تعيب. Ya, baik. عبت عبت عاب. Bagus. عبت عبتي عابت. Bagus. عبت ابن Ya. ابتما عابا. Bagus. ابن ابتما عاببنا. عابتا. Bagus. Ibna ibtum abu. Bagus. Ibtuma Ibna dulu. ibna ibtunna ibna. Bagus, selamat. Alhamdulillah, sukses. Berikutnya lagi siapa mengambil? Silakan. Fursa mumtazah. Good excellent. Good opportunity. Cuba Ustaz. Ibu Munawara, silakan. Safa, is it? Safa. Boleh Safa. Safa yasifu sif la tasif. Betul? Siftu sifta safa. Ya. Sifna siftu sifti safat. Ya. Na siftuma safa. Ya. Sifna siftuma safata. Ya. Sifna siftum safu. Ya. Sifna siftunna sifna. Alhamdulillah, sukses. Berikutnya siapa lagi? Silakan. Ghaba Ustaz. Ya, Ibu Zahara Goba. Ghaba yaghibu ghib la taghrib. Ya. Ghibtu ghibta ghaba. Ghibtu ghibti ghabat. Ghibna ghibtuma ghaba. Ghibna ghibtuma ghabata. Ghibna ghibtum ghabu. Ghibna ghibtunna ghibna. Bagus, selamat. Alhamdulillah, sukses. Berikutnya lagi siapa? Khoba. Saya Ustaz. Ibu Noria, silakan. Ya, bismillah. Khoba yaqibu khif la taqif. Ya. Khoba salah. Khoba, Ibu. Khoba yaqibu qib la taqib. Ya. Khoba qibtu qibta khoba. Ya. Qibtu qibti khobat. Ya. Qibna qibtuma khoba. Ya. Qibna qibtuma khobata. Qibna qibtum khobu. Ya. Qibna qibtunna khobat. Qibna qibna. Ya, masyaallah. Qibna. Ya, baik. Ya, sedikit alhamdulillah di akhir ya. Baik Ibu, selamat. Alhamdulillah. Baik, berikutnya silakan. Siapa lagi? Soro. Saya coba. Bu Samsiah, silakan. Ya. Soro yasiru. Sir la tasir. Bagus. Sirtu sirta saro. Soro. Ya. Sirtu sirti sorat. Ya. Sirna sirtuma saro. Soro. Ya. Soro. Sirna sirtuma sorota. Ya. Sirna sirtum soru. Betul. Sirna sirtunna sirna. Bagus, alhamdulillah, sukses. Sekarang kembali berlatih lagi siapa yang mengambil tapi tidak ada lagi tulisan di sebelah kiri. Silakan, semua coba. Boleh. Pak Haji Tahir, silakan Pak Haji. Mala. Ya Mala, silakan. Mala yamilu milatan. Betul. Miltu milta mala. Ya. Miltu milti malat. Ya. Milna miltuma mala. Milna miltuma malata. Milna miltum malu. Milna miltunna milna. Bagus, selamat, alhamdulillah, sukses. Siapa lagi mau coba? Silakan. Saya coba Ustaz. Jadi Ibu Noro, silakan, boleh ambil. Aba ya yang ibu ib la ib. Ya, baik. Ibtu ibta aba
ibatu, ibati, abat. Ya. Ibna, ibatuma, aba, Ya. ibna, ibatuma, abata, Baik. ibna, ibatum, abu, Ya. ibna, ibatunna, ibna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Siapa lagi mau coba ambil? Silakan yang lainnya. Barangkali ada yang mau coba? Saya Ustaz. Ya, Ibu Nuria. Ibu Nuria, silakan. Ya. Oba. Ya. Apa ke? Oba. Coba Ibu. Oba ya ghibu ghib la taghib. Bagus. Ghibtu. Ghibta. Oba. Ya. Ghibtu. Ribti. Ghabat. Ya. Ghibna. Ghibtuma. Oba. Ya. Ghibna. Ghibtuma. Ghabata. Ghibna. Ghibtum. Rabu. Gobu, ya. Ya, Rabu. Ghibna. Ghibtunna. Ghibna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. Better, alhamdulillah, sukses. Berikutnya lagi, 3 lagi. Safa, Khoba, dan Sor. Silakan siapa mau ambil kesempatan. Saya Ustaz. Zahra. Safa. Ya. Bu Zahra, silakan. Safa yasifu sif la tasif. Betul. Siftu sifta safa. Siftu sifti safat. Sifna siftuma safa. Ya. Sifna siftuma safata. Sifna siftum safu. Sifna siftunna sifna. Alhamdulillah, sukses Ibu Zahra. Bagus, baik. Berikutnya lagi, Khoba. Silakan siapa mau ambil. Yang sudah boleh, yang belum boleh. Ustaz, roba ya Ustaz, roba. Ya, Ibu, Khoba. Kho. Ya. Oh, khoba. Okey, saya cuba. Ya, silakan Ibu Salamah. Khoba yakhibu khib la takhib. Betul. Khibtu, khibta, khoba. Ya. Khibtu, khibti, khobat. Ya. Khibna, khibtuma, khoba. Ya. Khibna, khibtuma, khobata. Khibna, khibtum, khobu. Baik. Khibna, khibtunna, khibna. Alhamdulillah, sukses. Baik. Berikutnya Ibu Ida, silakan terakhir. Ibu Ida mau coba? Baik. Atau yang lain silakan siapa? Ana uhawil maratan Baik, ukhra. Ibu Rolia, tafadholi silakan. Okey. Suara. Ya. Suara yasiru sir la tasir. Bagus. Sorti, Bukan sortu. sirtu. Ya, Ya, di situ. Sirtu, sirta, sora. Sirtu, sirti, sorat. Ya. Sirna, sirtuma, soro. Sirna, sirtuma, sorota. Sirna, sirtum, soru. Sirna, sirtunna, sirna. Bagus, selamat, alhamdulillah, rabbil alamin. Begitulah betapa mudahnya tasrif lugawi fi'il madhi rumpun 3, baik wazan 7, wazan 8 maupun wazan 9. Kesimpulannya, untuk fi'il madhi rumpun 3 ini, tasrif lugawi fi'il madhinya ada 2 macam, yakni wazan tubuh, yakni wazan 7, jaba. Pada saat ditasrif secara lugawi, maka fa'ilnya menjadi dhamma. Jaba jubtu, sasa sustu, faqo fuktu, dan seterusnya untuk wazan 7 yang lain. Sedangkan wazan 8 dan wazan 9, khofa dan saro,
Meskipun khofa dan saro alifnya berbeda asalnya, khofa dari khowifa, saro berasal dari sayaro, namun pada saat tasrif lugawi fil madi, khofa dan saro sama. Khofa menjadi khiftu, saro menjadi sirtu. Itu saja. Baik. Kesimpulannya demikian saja, mudah ya insyaallah ya. Dan seperti biasa, domir yang 5 itu kembali ke awal, yakni menggunakan alif. Domir yang 5 itu adalah huwa hiya, huma huma, dan hum. Alhamdulillah. Selesai. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan kita beri waktu. Tidak ada pertanyaannya, alhamdulillah. Berarti insya Allah sudah semakin mudah untuk dipahami. Insya Allah besok pada hari Rabu petang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah Kalimantan, Ibu Dina, atau di Singapura dan Malaysia juga pukul 4 sore. Apabila Ibu Bapak mau kembali join untuk memperkuat pemahaman sekaligus berlatih semakin lancar. Apabila ada masa Bapak Ibu punya ada masa luang, waktu luang Bapak Ibu semuanya, silakan kita kembali bersama join dalam Zoom besok petang. Gitu ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Ustaz mau tanya Ustaz. Boleh Bu Zahra, silakan. Ustaz, kada ada dua makna Ustaz. Kada yang betul. Ada 3 malah Ibu. 3 ya. Kada itu kada, kaf, alif, dal. Itu rumpun 3, tapi ada di wazan 7, ada di wazan 8, juga ada di wazan 9. Kada ada kada yakudu. Juga ada kada yakadu, juga ada kada yakidu. Nanti tasrif lugawinya ada sedikit perbedaan pada wazan 7 dan 89. Kalau kada yakudu nanti kudutu. Kalau kada yakadu dan kada yakidu kidutu. Begitu Ibu. Tasrifnya berbeda, maknanya juga berbeda. Kalau kada yakudu artinya mempertaruhkan nyawa. Kalau kada yakadu artinya hampir atau nyaris. Kalau kada yakidu artinya menipu, memperdaya. Begitu Ibu. Udah, Bapak Ibu semua ya? Sudah ya? Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan akhiri pelajaran kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur sudah mempelajari pelajaran kita pada malam hari ini, pelajaran sorot dan tasrif dengan baik dan sukses. Semoga apa yang kita capai hari ini selalu menjadikan kita semakin bersemangat dalam belajar, dan ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk kita lanjutkan pelajaran kita pada masa-masa yang akan datang, masa-masa hadapan kita. Itu saja kita pelajari malam hari ini. Apabila ada kesalahan, kehilapan dan kesilapan, saya mohon maaf segalanya atas semua kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala minkum syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadzal fasl az-zumi. Nakhtatim syukran jazilan akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz.